Oke, pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya Ahmad Rahim. Hari ini saya lagi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau disingkat DPKP ya, untuk ngurusi perizinan perumahan dan tata bangunan, yaitu izin set plan dan PBG. Kebetulan tadi saya sebelum kesini sudah dapat izin dari pihak dari DPKP, dari dinas, untuk membuat konten meliput ya media kita, YouTube kita. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan mau konsultasi, mau ngurus perizinan set plan untuk yang perumahan dalam fase. Kebetulan kita sudah dari hari kemarin sudah menyiapkan draftnya, menyiapkan gambarnya, berkas-berkasnya. Nah, ini sudah kita buat draftnya, yaitu dokumen perencanaan perumahan dalam fase tahap 1 ya 2024. Ini kita bismillah, hari ini kita mau ajukan, mau usulkan ke DPKP, yang mana dalam hal ini yaitu ke Bu Iin dan Bu Lili. Yuk ikuti bagaimana caranya mengurus perizinan perumahan ya, tahap 1 yaitu ngurusi set plan ya. Itu teman-teman, itu terus ya. Itu oke teman-teman, kita sudah di depan Bu Iin ya, di Dinas DPKP ya, khusus untuk mengurusi tata ruang dan set plan dan PBG. Jadi Bu Iin selaku subkoordinator ya untuk ngurusi bidang set plan ya. Jadi ini kita mau pengajuan perumahan alokasi yang tahap 1 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh. Ini sudah banyak yang kita kerjakan, yang banyak kita siapkan ya, berkas-berkas kebutuhannya set plan. Nah, ini kita sudah mendekati hampir selesai untuk berkas-berkasnya. Ini gambar-gambar sudah selesai. Jadi tahapannya itu teman-teman, untuk yang mau diurus untuk ngurusi perizinan perumahan, yaitu pertama itu set plan. Nah, set plan itu berkas-berkasnya banyak banget itu teman-teman. Nanti selengkapnya kita jelaskan di sesi berikutnya. Bisa kenalan sebentar Bu ke teman-teman subscribe kita Bu. Oke. Untuk subscribernya Pak Rohim ya, PT Nisjala, saya Bu Iin dari Dinas Perumahan Kabupaten Lumajang. Mungkin di sini saya mungkin selaku OPD yang menaungi memfasilitasi untuk konsultasi rencana pengembangan perumahan, utamanya di persetujuan set plan-nya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Bu di sini Bu? Saya dari tahun akhir 2019. 2019. Iya. Langsung tutup poin aja Bu, karena kemarin kita nyala ini total global ini 22,5 hektar. Terdiri dari beberapa bidang, tulisnya sudah kita bebaskan 1, 2, 3 tahap 1. Terus ini rencana untuk lahan makamnya ya. Ini tahap 1, ini lahan makam dan lahan penampungan terakhir untuk pembuangan air hujan ya. Resapan ya. Ini kurang lebih 249 unit ya. Totalnya 400 jadinya. Berapa? 249 unit. 240, tapi untuk yang perluasan di ini ya, di tahap pertama aja ini ya. Pertama untuk yang Blok England, Korea sama Nusantara. Oke. Ya, untuk jalan utamanya ini kebetulan ini masih belum selesai prosesnya. Nah, tapi kita tetap bangun jalan utamanya ke sini ya. Jadi untuk akses yang ke sini sementara pakai ini, tapi ini tetap kita bangun ya Bu ya. Tapi kan ini kan untuk lahannya sendiri sebenarnya sudah sampai sejauh mana untuk dibebaskan yang ini? Sudah, BPN-nya udah ya, sudah BPN. pengadilannya untuk prosesnya udah ya istilahnya. Ya, sudah. Soalnya kalau sertifikat hilang kalau nggak salah harus pakai sidang, harus ada laporan sampai nanti biar dari BPN pun bisa keluar.
Jadi semisal ada rencana ini kan karena ternyata jalan utamanya terpotong untuk pengembangan di tahap pertama ini belum bisa karena di selanjutnya kan belum ada proses. Tapi ada jaminan bahwasanya ini nanti bisa dibebaskan. Jadi tidak akan istilahnya itu menghalangi atau nanti jadi hambatan untuk yang proses-proses selanjutnya terkait keberadaan jalan utamanya ini. Siap. Yang menjadi pertanyaan kemarin saya pesan sama Pak Sudi, kan rencana kan ini dibuat jalan, tapi ini ada hunian yang menghadap jalan Bu ya. Oh ini tanah ini yang Ini kan efektif lurus kan ini nanti lurus ini ya, lurus ini ya. ada garisnya ini kurang lebih. Nah ini jalan ini, ini. Nah ini kita jadikan tanah efektif. Nanti kita akan gabungkan dengan sini. Ya untuk sebenarnya ini jalan Bu, ini sebenarnya jalan. Karena posisinya sementara kita yang bebaskan ini cuma sampai ini kita alihkan ke ini dulu lah. Pertanyaan dari Pak Sudi, bisa nggak nanti misalkan yang pertama ini rencananya RTH berubah jadi jalan. dirubah jadi jalan bisa nggak? Yang perlu dilihat pertama adalah apakah posisi jalan dan RTH ini berada di dalam satu sertifikat. Biasanya kan ada saluran yang menjadi pembatas suatu bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Jadi kalau semisal ini nanti saat diserahkan ke Pemda, sertifikat fasum-fasesnya dia berupa jadi satu, itu masih bisa. Karena apa? Berbunyi di fasum sertifikatnya kan fasum jalan dan RTH. Hanya saja nanti jika ini ternyata berubah jadi jalan, sampean punya tanggungan RTH yang harus terpenuhi mengganti RTH yang ada ini. Tapi kan tidak perlu merubah sertifikat yang keluar karena bunyinya sudah jalan dan RTH. Berarti intinya jalan dan RTH jadikan satu aja ya, jadi satu induk. Biasanya seperti itu. Arahan dari BPN jika tidak, kecuali ada di sini di tengah-tengah sini ada saluran yang memotong ya, otomatis sertifikat yang keluar pun nanti setelah pecah kafling itu akan terbagi untuk fasumnya karena di sini ada pembatas. Oh, nggak ada. Kita nggak ada saluran irigasi dan sebagainya nggak ada. Kalau saluran irigasi dan tidak ada semuanya, jadi ini kalau secara nanti digambarkan pemetaan dari BPN sendiri kan dia bisa nyambung antara RTH dan jalan kan tidak yang ada yang terputus gitu kan. Iya, itu sertifikatnya keluar satu bunyinya untuk jalan dan RTH. Kalau ternyata nanti di kedepannya ada perubahan dari RTH berubah jadi jalan, itu akan menjadi komposisi yang harus dipenuhi di tahap selanjutnya. Sampean punya kewajiban untuk mengganti RTH yang dipakai untuk jalan. Jadi ketentuan pemenuhan RTH-nya masih tetap sesuai. Oke, siap. Berarti ini dimungkinkan untuk bisa dialihfungsikan dari RTH ke jalan ya. Selama kita nanti kalau misalkan hitungannya kurang harus ganti yang belakang. Iya. Sebenarnya seperti itu. Tinggal nanti sampean juga punya kewajiban merubah set plan yang keluar ini. Jadi persentasenya tadinya RTH-nya segini, jalannya segini, nanti itu akan berubah karena ada perubahan pengurangan RTH yang berubah jadi jalan. Kekurangan itu akan dipenuhi di tahap selanjutnya. Oke, siap. Termasuk yang ini Bu ya. Yang ini kan akan kita teruskan jalannya. Sementara dibuat RTH dulu, nanti berikutnya dibuat jalan bisa ya Bu ya? Bisa. Karena kalaupun ini jadikan RTH juga nggak akan jadi yang efektif karena dia di lahan sisa seperti ini kecenderungannya akan ada alih fungsi oleh pemilik hunian yang ada di. Karena ini buat perempatan itu nanti. Oh gitu. Jadi antara RTH ini sama tanah sini dibuat jalan nanti. Terus untuk area-area pengembangan yang memang bersinggungan langsung yang potongannya itu ada keterhubungan dengan tahap yang ini, ya kalau yang ini kan tadi sudah dipastikan nih, sekarang tahapnya udah tinggal gini-gini. Sebenarnya dari segi harga mungkin udah deal, tinggal sudah kita bayar. Udah seperti itu, tinggal penerbitan sertifikatnya aja. Ini kan juga ada ternyata yang nanti akan istilahnya dia terhubung dengan selanjutnya. Ini pun harusnya juga ada kepastian lahan yang ada di sini. Karena menghindari ternyata kalau yang seperti ini udah pasti oke. Lain kalau ternyata ini memang berhenti sampai di sini ya untuk set plan-nya ya. Berhenti di sini, sampean tidak perlu melihat istilahnya kita tidak melihat juga bagaimana progres pelepasan yang di sini. Karena tidak dari segi penataan ininya pun tidak akan nanti berpengaruh banyak terhadap pengalih fungsian RTH yang ada di sini. Jadi saran saya seperti itu. Kalau di sini nih sudah ada progres yang hampir 90% seperti ini, itu dia boleh sampean seperti ini boleh karena ada kepastian. Tapi kalau ternyata di sini belum ada omongan sama sekali, belum ada kepastian, lebih baik jadikan aja ini lahan efektif. RTH sementara mungkin ditaruh di mana yang memang dia tidak ada. Sudah ada kepastian sih karena ini satu pemilik semuanya Bu. Oh gitu. Satu keluarga pemilik. Jadi
Karena Bapak ada yang atas nama suami, istri, anak, dan ibunya. Satu keluarga ini. Berarti kalau memang sudah ada komitmen, ada Ini lanjutannya yang ini nanti. Oke. Nah, kayak gini, Iya. ini kan ya posisi Iya. yang ini ya. Nah, Jadi sudah ada kepastian ada seperti kepastian. itu. Sampean punya dalam tahap pertama ini ada potongan dengan tahap selanjutnya. Itu kalau ada kepastian kita perbolehkan. Tapi kalau semisal nih kan memang arahannya untuk skala master plan, semisal sampean baru membebaskan yang segini. Tapi yang sini sebenarnya belum ada omongan apa-apa, tapi sampean punya rencana ke arah sana. Pak Rohim punya rencana ke arah sana. Itu nanti apa istilahnya untuk pengembangannya kan kita sudah minta gambar master plan nih. Cuman untuk tahapannya dia memang harus berhenti, nggak boleh ada keterkaitan yang kayak oh nanti rencananya RTH-nya akan berpotongan dengan ini ya gini-gini. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau memang sudah ada kepastian bahwa lahan ini nanti memang sudah istilahnya ya sudah hampir lah, udah ini ya tinggal kelengkapan teknis yang lainnya administrasinya itu boleh. Gitu. Ada jaminan gitu loh. Iya. Ini apa yang ini? Oh ini jalan desa. Ya. Oh, berarti ini juga jalan desa dipisahkan jalan desa. Nah, kayak gini nanti maksudnya semisal nih tahap di sini sampean itu semisal nih tahap dalam satu tahap ya pengembangannya ya. Sertifikat fasumnya nggak akan bisa jadi satu. Iya betul. Karena di sini ada pemisah. Fasum sini akan keluar sendiri, fasum sini akan keluar sendiri. Iya. Nanti kita akan pagar jalannya itu sendiri nanti. Nanti setiap penghubung jalan nanti akan kita portal. Gitu. Bukan jalan umumnya yang di portal, tapi jalan rumahnya yang di portal. Ini jalan desa, ini jalan perumahan, yang sini yang kita portal. Ada tenaga keamanan ya? Ya pasti. Di ini ya, diperhatikan nanti posisi-posisi lahan yang memang dia ada jalan desanya tetap mendapat ketentuan tidak boleh menghadap langsung ke jalan. Oh iya, kita satu pintu. Ya. Makanya kita pakai semuanya nanti. Bu, diperiksa Bu, ada yang kurang dari awal. Itu masih clear ya, itu pertanyaan dari Pak Sudi itu RTH bisa nggak nanti dialihkan ke Bupati Pisang? Karena selama kan tidak terpisah dari dia. Sertifikat yang keluar dari BPN itu biasanya kan kalau fasum RTH dan jalan jadi satu, dia kan sertifikat RTH dan jalan. Luasannya kan langsung total. RTH dan jalan. Perkara nanti RTH akan berganti jadi jalan atau jalan berubah jadi RTH, sertifikatnya kan nggak ada perubahan. Yang harus berubah adalah perubahan gambar set plan-nya, utamanya di pembagian prosentasenya RTH-nya. Kalau ternyata di tahap ini setelah ada perubahan dia kurang, wajib memenuhi di tahap selanjutnya. Seperti itu. Kalau dari segi gambar mungkin ini sudah sesuai dengan arahan yang kemarin ya. Ini pun kalau sudah diverifikasi oleh Pak Sudi ya. Tenaga ahlinya untuk lokasi-lokasi rumah yang berderet banyak sudah diberi ini ya. Ini rumah kapal, Bu. Oh, iya, ding, rumah kapal. Oke. Maaf. Iya, lupa aku. Kalau di sini desainnya semuanya rumah kapal ya. 8x9. Jadi ada 2,5 per unit sisa tanah kosong. 2,5 total 5, Bu. Perbandingannya untuk pasumnya ini udah 46. Makanya yang itu kemarin keliru karena posisinya tanah yang mau dijadikan efektif sama Pak Sudi kemarin dijadikan RTH. Ternyata RTH, jadi saya suruh ubah efektif ini. Iya. Nah, kalau memang direncanakan ke depannya efektif, jangan sampai di sininya nanti RTH. Iya, karena sertifikat yang keluar mencatat ini jadi RTH nanti. Sedangkan sertifikat yang sudah dikeluarkan dia berbunyi RTH atau jalan untuk dirubah jadi efektif itu prosesnya nggak gampang, bahkan mungkin memang nggak bisa seperti itu kalau sudah seperti itu. Jadi makanya perencanaan skala master plan dengan sistem nanti perizinannya bertahap itu harus diperhatikan banget. Kalau ini memang rencananya nanti ini akan jadi RTH, ya udah ini RTH. Tapi kalau memang ini rencananya akan jadi fasum istilahnya ya. Kalau ini rencananya akan jadi rumah, berarti dia ini jangan sampai disampaikan kalau ini nanti RTH. Ini nanti insya Allah emang jalan kita, perempatan. Jalan ya. Supaya nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang. Iya. Deretnya ini juga nggak panjang ya akhirnya. Normalnya kan kita Pak Sudi dibuat segini, terus segini, berikutnya segini nanti. Jadi kalau dari segi konsep pusatnya ada di sebelah mana ini nanti? Biasanya kan ada kayak taman yang di tengah yang jadi ikonnya atau apa di ininya. Sudah mulai terpikirkan belum rencananya? Rencana yang tahap 1 yang di sini. Oh berarti nanti tetap kayak sendiri-sendiri gitu ya?
Enggak sih. Misalnya di sini, ini nanti area sini nanti. Area sini Mm-mm. sama di area jauh, di area sini. Nanti kita kasih juga. Ini ada di sini, Mm-mm. tapi di sebelah sini. Mm. Untuk yang apa namanya kebiarannya di sini kebiarannya. Iya. Yang rencana buat peribadatan, Nah, sport center, mm-mm. terus pendidikan, kesehatan, aula di sini nanti. Biasanya kan memang ada posisi fasum di mana dia itu jadi kayak RTH publik yang dibarengi dengan prasarana yang lain. Ya, betul. Jadi kalau memang ada mungkin musola ada di sini gitu ya, di sebelahnya nanti juga ada area RTH-nya yang orang itu kalau masuk, oh ternyata ada RTH publiknya yang bisa dijadikan tempat kayak ikon perumahan ini mungkin gitu ya. Itu sudah ada lokasinya. Ya, Jangan sudah. Jangan sampai kayak mungkin memang ada di sini ada RTH, di sini ada RTH, di sini ada RTH. Nah, seperti itu nanti membuat ya memang dari segi penataannya masih kelihatan hijau. Cuman orang itu kalau mencari sebenarnya kayak Icon. aman pusatnya, oh itu di Misal mana sini kayak nanti, gitu. misalnya sini. Yang kalau yang di depan itu di apa di sini, Bu. Saya Nah, cuma buat branding tok di depannya ya. ya ini kita besarkan Mm-mm. branding sama Oke. gate, bermain gate ini Mm. musola sementara supaya Ah, kita saat tahap pertama sudah mencakupi kebutuhannya Fasum Fasos, mm, 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 ini Posyandu, ini TPS, mm. ini taman ini. Oke. Oh iya, ini kan dari segi kawasan sebenarnya udah kemarin tuh udah berapa? 20 hektar ya. Ini masih 3,5 yang tahap satu. Nanti secara keseluruhan. Ya, Kan arahnya pasti ke depannya sampean akan diminta menyediakan semacam kayak bak kontainer sampah sendiri ya, kan. Nanti itu juga mulai dipikirkan dari ya. awal ya. Nanti Kemarin sudah masukkan di RAB, Bu. Aman, Bu. oke. Jadi Setiap tahun ada bak kontennya nih. terus juga itu perlu koordinasi dengan DLH DLH, siap. karena penempatan kontainernya di mana biar truknya dari DLH nanti dia gampang ngambilnya. Dari petugas kebersihan perumahan pun yang ngambil naruh ke kontainernya juga nggak jauh, tidak mengganggu pemandangan dari area perumahan, tapi juga tidak mengganggu warga di Ya. sekitarnya. Yang di sini, Bu. Begitu. Di jalan utama. Mm-mm. Tapi ya cari lagi lah desain supaya sampah pun nggak kelihatan Iya, sampah. jadi harus tetap ada kayak kamuflase tanaman-tanaman di sekitarnya. Jadi untuk yang punya rumah di dekatnya sini pun dia tidak terganggu dengan keberadaan kontainer yang ada di sini. Siap. Oke, oh ini ya kapalnya Ya kapalnya tadi ya. gitu. 2,5, Mm-mm. 5 totalnya. Untuk jalan lebarnya semuanya sudah masuk 7 ya. semua. Kecuali yang utama ini double W 77. Mm-mm. 727. Hmm, untuk jalan bagi 7 minimal, semua. oke, 7 semua. berarti nggak ada yang ini ya. 7 itu udah plus salurannya ya. Sudah plus 1. Insya Allah 7 itu besar, Bu. Kalau 6 memang kecil. Iya, jadi lebih baik menata kawasan itu dibuat nyaman. Jadi ini adalah proyek sampean untuk bisa menarik atau pembuktian terhadap pembeli. Jika dari awal saja sampean sudah bisa memunculkan suatu apa ya view dari perumahan ini yang kira-kira tertata, menarik, otomatis untuk selanjutnya orang tuh nunggu untuk beli gitu loh. Kalau tahu oh di sini aja rumahnya bagus nih, penataan kawasannya, RTH-nya, ininya semuanya bagus. Otomatis kalaupun ada rencana informasi oh ada pengembangan kok, itu nanti waiting list-nya udah mulai masuk. Nah, kayak gitu. Tapi akan jadi hal yang buruk juga kalau sampean mengerjakan ininya asal-asalan. Perencanaan udah bagus nih, tapi eksekusi di lapangan asal-asalan ada, apalagi sampai muncul mungkin ada masalah. Itu juga akan menjadi minus, nilai minus untuk selanjutnya. Karena orang yang mau beli itu berdasarkan kondisi yang sampean sekarang ini. Jadi kalau sudah permasalahannya nggak ada, oh ada tanya, ya opo airnya, oh bagus kok airnya bersih, ini tersedia sampah juga, terus tamannya juga bagus, sistemnya semuanya jalan. Otomatis kan orang tahu informasi seperti itu kan, kalau memang ada, oh ada rencana pengembangan itu kan juga menambah ini nanti kan kedepannya tuh semakin cepat untuk pengembangannya. Ini PJU ya? PJU. PJU area depan berarti ini yang di pinggir jalan ya. Mungkin untuk penyinarannya, tapi dia kan nanti ini ya, yang jelas untuk area jalan pun dia juga sampai ya. Sampai. Ini detail ya. Kalau detail sih biasanya memang di PBG sih. Kita nggak terlalu ini di PBG-nya. Kalau di set plan kita lebih ke penataan persentase pembagian. Tadi terkait ini jawabannya sudah saya sampaikan ya. Mungkin itu. Alhamdulillah. Berarti saya tinggal nunggu dari Bu Lili ini.
Mm-mm. Nanti coba diinikan ke Lili, mungkin administrasi atau apa. Kalau masih ada yang dari checklist, masih ada kekurangan, segera dicukupi dari gambarnya. Kalau udah fix, juga nanti bisa kita jadwalkan mungkin untuk prakteknya, verifikasi teknis ke lokasinya. Insya Allah minggu depan sudah bisa. Bisa, soalnya kita dalam minggu depan ini juga untuk yang set plan masih belum ada yang masuk sih kayaknya, Iya, iya. untuk minta daftar Dari flag ke sidang. sidang itu berapa lama biasanya? Paling lama nggak sampai 1 minggu. Jika itu ternyata kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang digambarkan yang di sini. Semisal tidak ada saluran, benar-benar nggak ada saluran. Nggak ada tower kan deket sini. Nggak ada, aman. Tower nggak ada. Tower menara Pengalaman maksudnya. yang di sana Pengalaman. Karena terus kondisinya memang benar-benar clear. Nanti mungkin kita tinggal karena mempersiapkan undangannya, kita pakai Sri Kandi karena pakai aplikasi yang memang perlu waktu, tapi setidaknya dalam waktu 1 minggu sudah bisa dijadwalkan. Alhamdulillah. Siap. Jadi teman-teman, insya Allah sidang set plan-nya bisa jadwalkan antara minggu depan atau maksimal 2 minggu lagi. Ya. Tunggu soft launching kita ya. Kita akan soft launching kalau sudah set plan sudah disahkan. Ibaratnya kita jualan itu legalitasnya itu sudah clear. Gitu. Jadi teman-teman bisa menantikan dan kita mau jual rumah itu yang benar-benar clean and clear supaya nggak ada masalah di belakang hari. Itu aja, Bu In. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman atau ke saya selama hidup kita. Mungkin hal yang bisa saya sampaikan pada intinya sebenarnya kami berterima kasih nih karena untuk keberadaan pengembang, developer, properti, utamanya untuk rumah-rumah MPR itu sebagai mitra bagi kami karena kebutuhan atas penyediaan rumah sejuta rumah untuk warga MPR itu bisa dibantu oleh pengembang developer yang melakukan kegiatan investasi di daerah. Dan selanjutnya juga mohon jika sudah tertata bagus di set plan, perencanaannya bagus, itu eksekusi di lapangan harus mengikuti apa yang ada di set plan. Terkait ketentuannya, nanti hal yang harus ditindaklanjuti, itu semuanya diusahakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, disetujui oleh dinas. Iya. Teman-teman. Dan yang paling keren di Lumajang itu teman-teman, beda dengan yang di kota yang saya pengalaman di lain itu, Lumajang itu sangat detail banget teman-teman. Jadi perencanaannya itu sangat detail banget sama kayak kita itu ikut project tendernya pemerintah gitu. Jadi saluran detail, terus jalan irigasi semuanya itu detail. Tapi itu keren. Dalam arti itu untuk kebaikan calon konsumen, calon pengguna perumahan. Iya. Gitu. Dan untuk menghindari terjadinya konflik di belakang. Iya, itu Lebih baik agak ribet di depan, detail, tapi di belakang sudah clear daripada di depannya lolos, ada permasalahan di belakang. Perumahannya udah jadi. Jadi meskipun detail dan banyak persyaratan yang harus dilengkapi, cuma kerennya lagi prosesnya cepat di Lumajang dan transparan. Itu yang jadi kelebihannya Lumajang karena konsentrasi Lumajang memang di investasi yang sekarang ini. Ya itu saja teman-teman perbincangan kita di DPKP untuk pembahasan perumahan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share dan komen. Ya, itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Pak.